Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini menunggu. Tidak ada seseorang pun yang tidak pernah menunggu. Semua kita pernah menunggu toh? Sampai sekarang menunggu. Iya. Apa yang ditunggu sampai sekarang Pak Pista? Menunggu ini pekerjaan menyenangkan atau pekerjaan membosankan? Ya? Membosankan? Menunggu kelahiran anak? Menunggu durian jatuh? Menunggu malam pergantian tahun? Menunggu apa lagi? Yang menyenangkan? Menunggu ayang. Toh? Ini orang tua bikin saya memang sekarang mau bilang begitu. Dulu seandainya bisa di video mungkin kalian lebih parah. Kenapa? Karena tidak ada hubungan apa-apa. Sebelumnya kalau kami sekarang ya santai-santai saja. Jelas bahwa proses sedang dari Makassar, sudah ada di Terailu, jelas. Kalau orang tua dulu mana ada, tidak tahu, betul kayak ini mau datang ini hanya pepasan saja. Katanya tunggu, toh? Begitu tuh dulu. Kalau kita jelas sekarang menunggu tapi ada kepastian. Menunggu yang paling menyakitkan adalah yang tidak ada kepastian. Jadi mereka yang janji-janji Anda, saya setia tapi tidak berani ambil kepastian untuk kepelaminan, tinggalkan. Ganti dengan yang lain. Menunggu. Menunggu itu banyak orang katakan berat. Berat memang menunggu orang yang tidak dikenal. Paling berat adalah menunggu orang yang tidak dikenal. Kita menunggu seseorang yang kita tidak kenal. Ya masih mending sekarang karena dunia sudah berubah. Tapi dulu hanya memakai simbol saja. Saya pakai baju kuning. Toh di lapangan contoh. Ketika datang ada 19 orang pakai baju kuning. Yang mana sebenarnya yang target ini? Hidup ini menunggu. Dalam masa anak-anak kita menunggu kapan menjadi remaja. Dalam masa remaja kita menunggu kapan menjadi pemuda. Dalam masa pemuda kita menunggu kapan menjadi seorang tua. Dalam masa tua kita menunggu apa? Menunggu apa? Salah. Dalam masa tua kita menunggu kelahiran cucu. Sangat sedikit yang katakan, saya ini Pak Pendeta tinggal menunggu ajal. Tidak ada. Dia bilang, sebenarnya saya masih tunggu kapan ya ada cucuku, ku bisa ku gendong-gendong dan seterusnya. Sesudah itu cucu datang, apalagi yang ditunggu? Ajal. Memasri. Apalagi yang ditunjuk kalau sudah Asri menikah. Tunggu lagi cucunya Asri. Tidak ada, hampir kita tidak pernah bersiap untuk menunggu peristiwa yang memang harus diperhadapkan kepada kita, yaitu kematian. Sulit untuk menunggu itu. Jadi sebenarnya yang kita tunggu adalah sesuatu yang kita pikirkan bakalan menyenangkan. Menunggu durian jatuh. Kalau tidak jatuh-jatuh, pasti kita kecewa. Ingin segera jatuh. Tapi kalau dibilang menunggu ajal, siapa yang mau segera tiba? Masa remaja itu, kita menunggu masa remaja. Pada saat seseorang remaja, kalau masih remaja, kecantikan dan kegantengan yang menjadi hal utama dari seseorang. Cantik Mia, gagah Mia. Itu pada saat remaja. Kalau sudah lewat masa remaja, orang tidak akan katakan, ini pemuda gagah, ini pemudi cantik. Tidak. Lewat masa remaja, masuk masa dewasa, orang akan bilang apa? Ini nih, pemuda bertanggung jawab.
ini pemudi bertanggung jawab. Dia tidak akan katakan lagi ini cantik, ini. Jadi kalau sudah masuk masa muda, tanggung jawab itu lihat orang. Sesudah Anda lewat masa muda, orang tidak katakan ini bertanggung jawab. Orang tidak akan katakan begitu. Kalau kita sudah masuk dalam masa tua, orang tidak akan bilang ini bertanggung jawab. Apa yang harus orang bilang? Ini orang dapat diteladani. Masa muda, masa remaja itu orang mengagumi kita karena kegantengan dan kecantikan. Masa muda itu atau masa dewasa itu orang mengagumi kita karena tanggung jawab. Dia tidak akan lagi ganteng, tapi kata, wah luar biasa ini bertanggung jawab di masa mudanya. Masa tuanya orang tidak katakan lagi ganteng dan bertanggung jawab, tidak. Teladan, dapat diteladani. Itu proses menunggu itu harus ditahu. Dalam masa apa kita sedang menunggu. Kalau kita masih remaja, okelah, silakan bermain-main. Kalau Anda sudah pemuda, mulai tunjukkan tanggung jawabmu. Jangan memah saja. Kalau sudah tua, mulai buktikan bahwa engkau adalah orang tua yang patut diteladani. Kalau Anda tidak ada dalam fase itu, kalau saudara tidak masuk dalam kelompok itu, maka matu apa-apa kok. Tinggal menunggu jatuhnya. Kalau Anda tidak dikatakan orang, ya orang tua ini dapat diteladani. Kita masuk dalam masa Kristus Raja. Artinya kita sedang menunggu. Advent itu masa menunggu. Kenapa Natal ditunggu? Ada yang mau jawab? Asal jangan bilang kue Natal, baju Natal, itu anak remaja. Kenapa Natal ditunggu? Ya? Hal yang pasti. Satu pendapat. Yang lain tidak tahu kenapa Natal ditunggu. Ya? Akhir tahun atau ulang tahun. Ya, makanya Gereja Raja Mamasa marah ketika dilarang menyalakan lilin di bawah 25 Desember. Karena kita tidak mengerti kenapa Natal ditunggu. Minggu Sengsara atau Minggu Prapaskah itu adalah proses, bukan proses penantian, tapi proses penghayatan mengapa Tuhan mau mati untuk kita. Itu di Minggu Sengsara atau Prapaskah. Kita sekarang sebutnya Prapaskah. Di Minggu Advent itu dikatakan masa penantian 4 minggu. Bisa bagi kamu ulang tahun kalau belum lahir anak tak? Tinggal 4 minggu Pak Pendeta kita happy birthday saja. Ini belum lahir. Tidak bisa sebenarnya toh. Penjelasannya begitu. Artinya yang kita mau sampaikan di situ adalah pemahaman. Masa menunggu. Ketika seseorang menunggu orang yang sangat dikenalinya, maka dia akan menunggu dengan sukacita. Berapa lama pun proses menunggu itu, dia akan tetap gembira. Abana telok kampai. Memang akan kutunggu di Tugu. Kenapa? Karena yang akan datang itu adalah kekasih. Saya akan tunggu biar mau hujan, biar mau apa. Karena begitu saya mengenalnya, yang akan datang itu Bapak angkat saya. Dan dia begitu mengasihi saya sehingga saya harus menunggunya. Saya tidak boleh terlambat. Saya berharap bahwa sebelum dia datang, saya sudah datang. Pada saat dia turun dari bis, saya sudah ada di situ. Kenapa? Karena yang saya mau sambut itu adalah dia yang sangat dekat dengan diri saya. Itu juga dengan Natal. Natal itu adalah peristiwa kehadiran orang yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu peristiwa di mana Dia Sang Juru Selamat kita datang. Pertanyaannya adalah, apa yang kita buat pada saat menunggu durian jatuh? Yaitu durian saja jatuh, Anda punya persiapan. Itu kalau durian jatuh Anda tidak punya senter, teman tetangga akan ambil durianmu. Ini dekat dengan kita. Kenapa ilustrasi itu diangkat? Supaya kita mengerti bahwa durian saja yang hanya mungkin ketika salah makan bisa naik kolesterol,
dan seterusnya. Kita bisa menunggunya bermalam-malam di situ dan mempersiapkan segala proses, termasuk memasang tenda, beli obat nyamuk, beli senter, beli yang lain, semua siap hanya untuk menunggu durian jatuh. Bagaimana dengan ketika Kristus akan diperbaharui kehadirannya dalam hidup kita? Saya tidak katakan depatori saja dan hitam putih. Makanya keberatan ibu-ibu kalau kita hanya mau hitam putih di paduan suara. Karena itu proses bagaimana Natal itu disambut. Ada semangat, ada sesuatu yang baru. Mari kita berkompetisi. Tunjukkan bahwa proses menyambut ini adalah proses pribadi, bukan proses persekutuan saja, tapi bagaimana pribadi lepas pribadi menyambutnya dengan sukacita, dan itu dikenali, ditahu bahwa di pemate-matei kalau anak mau menikah, karena itu mempertaruhkan harga pribadi orang. Begitu juga kalau keluarga meninggal, sesuatu hal yang tidak ada harus ada, karena itu bagian dari tanggung jawab dari keluarga. Nah, apa yang kita buat sebagai orang percaya? Kalau menunggu durian jatuh, beli senter, pasang tenda dan beli obat nyamuk. Kalau menunggu kedatangan Kristus sebagai Raja, apa yang kita mau buat? Paulus mengingatkan kita bahwa tetaplah bersyukur. Memang Desember biasanya bulan yang susah, tapi hampir tidak ada orang melewati Desember tidak merayakan Natal. Selalu ada, dan selalu ada cara Tuhan. Kekurangannya adalah la desitu depatori akan ada. Kelemahannya adalah kasihan itu depatori kalau didahului dengan sungut-sungut. Toh? Enjoy saja, nikmati saja. Pasti bahwa di Natal ini Kristus Raja yang akan datang. Kalau Kristus Raja yang akan datang, maka Dia tahu cara mempersiapkan dan tidak akan mengecewakan kita. Serahkan saja semuanya. Dalam pergumulan tetaplah berdoa. Doa yang menjadi kunci dalam persiapan menyambut kedatangan Tuhan kita. Kita menunggu dalam doa dan pengucapan syukur. Berdoalah agar sabar dalam penantian itu. Berdoalah agar hati dan pikiran kita kelak terfokus pada Natal yang sesungguhnya. Berdoalah. Tadi dalam lagu kita dikatakan lebih dahulu kita lakukan mengucap syukur kepada Tuhan. Natal itu adalah bagian dari pengucapan syukur. Seluruh seremonia, seluruh kegiatan dalam Natal itu adalah bagian dari pengucapan syukur. Mari kita menyambutnya dengan sukacita. Kenapa Natal harus ditunggu? Karena dia peristiwa yang sangat luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Dan dialah oknum yang pantas disambut lebih dari semuanya di Natal itu, yaitu kedatangan Kristus dalam wujud manusia. Baju baru penting, kue Natal penting, kegiatan perayaan Natal penting sebagai bagian dari sukacita kita menyambut hari kedatangan Tuhan.